Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Gibah atau bergunjing nampaknya sudah menjadi makanan sehari-hari dalam kondisi kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini sering dijumpai ketika ibu-ibu berbelanja sayur di tukang sayur keliling, bertemu saat arisan, atau saat menunggui anaknya di sekolah, bercerita, bergosip, atau kegiatan membicarakan orang lain baik itu perilaku, gaya hidup ataupun hal negatif lainnya. Apalagi ditambah melalui media sosial, seringkali menjadi alat komunikasi gibah yang tidak hanya perempuan, tapi para lelaki juga menjadi ikut-ikutan bergibah, bahkan sering juga berakibat penyelesaian melalui jalur hukum. Juga tak kalah serunya dengan adanya acara-acara infotainment tentang gosip alias gibah, dan namimah di berbagai media massa, yang sebagian dari yang mayoritas berdampak pada hal-hal negatif kalau itu menyebut-nyebut yang buruk pada saudaramu. Mereka berbicara tidak lagi mengindahkan apa yang dilarang agama, berbicara tanpa bukti dan hanya mengikuti hawa nafsunya saja, mereka tidak menyadari bahwa semua perkataan yang mereka ucapkan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Padahal tak hanya berlaku bagi orang yang melakukannya, orang yang sekadar mendengarkannya juga akan mendapat dosa besar dari Allah. Allah melarang bergibah dan menggambarkan pelakunya sebagai pemakan bangkai saudaranya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Selain itu larangan keras ini pun diperkuat dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, tahukah kamu, apakah gibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan? Beliau berkata, apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah menggunjingnya. Dan apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah membuat-buat kebohongan terhadapnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2589, Abu Daud nomor 4874, At-Tirmidzi nomor 1999. Dalam hadis lainnya dari Aisyah pernah menceritakan seorang istri Nabi lainnya di sisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebut-nyebut kekurangannya. Lalu beliau bersabda, sungguh engkau telah menggibahnya. Kitab Ahmad hadis nomor 23898. Biasanya hal-hal yang sering disebutkan dalam gibah antara lain yaitu, keadaan jasmani, yang dipakainya, nasab dan keluarganya, perangai, pekerjaan, perbuatan, ibadah, dan hal-hal lain menyangkut cacat, kekurangan atau hal-hal yang bersifat negatif. Berikut ini beberapa hal yang merupakan balasan bagi orang yang berbuat dosa gibah. 1. Mengurangi keutamaan dari puasa. Orang yang mengerjakan puasa namun ia berbuka dengan sesuatu yang haram atau berbuka dengan memakan daging saudaranya, gibah orang semacam ini adalah orang yang berpuasa dan tidak mampu menjaga anggota tubuhnya untuk menjauhi perbuatan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, dan melakukan perbuatan bohong, maka Allah tidak membutuhkan lagi ia meninggalkan makanan dan minumannya puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan juga dalam hadits dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah tameng selama ia belum melubanginya. Abu Muhammad berkata, yaitu dengan menggunjing orang lain. Kitab Darimi hadis nomor 1669. 2. Mendatangkan siksa kubur. Hal ini tercantum dalam hadis dari Abu Bakrah. Ia berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, keduanya sedang disiksa, dan mereka disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak menjaga kebersihan ketika kencing dan yang lain disiksa karena berbuat gibah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 343. Dalam hadis lainnya juga dijelaskan yaitu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati dua kuburan lalu beliau bersabda, keduanya sungguh sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan karena berbuat dosa besar. Kemudian beliau bersabda, demikianlah. Adapun yang satu disiksa karena selalu mengadu domba sedang yang satunya lagi tidak bersuci setelah kencing. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebatang dahan kurma lalu membelahnya menjadi dua bagian kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut seraya berkata, semoga diringankan siksanya selama batang pohon ini masih basah.
Hadis riwayat Bukhari nomor 1289. 3. Allah mengubur orang yang suka gibah dengan keringat ahli neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berkata tentang seorang mukmin dengan sesuatu yang tidak terjadi tidak dia perbuat, maka Allah Ta'ala akan mengurungnya di dalam lumpur keringat ahli neraka, sehingga dia menarik diri dari ucapannya, melakukan sesuatu yang dapat membebaskannya. Hadis riwayat Ahmad, betapa menjijikannya keringat ahli neraka itu. Mau masuk ke dalamnya, mau tubuhnya dilumuri dengan keringat ahli neraka. Nauzubillah. Jangan sampai kita masuk dalam golongan tersebut. 4. Mendatangkan siksa neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 19, yang artinya, siapapun yang gemar menceritakan atau menyebarluaskan kejelekan saudara muslim kepada orang lain diancam dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Orang yang suka bergibah akan mendapatkan azab siksa neraka yang amat pedih, sebagaimana hadits dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku dinaikkan ke langit dimiraikan, aku melewati suatu kaum yang kuku mereka terbuat dari tembaga, kuku itu mereka gunakan untuk mencakar muka dan dada mereka. Aku lalu bertanya, wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia, gibah, dan merusak kehormatan mereka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4878. Hadis sahih. 5. Pahalanya akan berkurang saat hari perhitungan amal di akhirat nanti. Di akhirat orang yang suka gibah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah oleh orang yang digibahnya. Amal kebaikannya dibayarkan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya, termasuk kepada orang yang telah digibahnya. Setelah amal kebaikannya habis, amal keburukan orang-orang yang dizaliminya ditimpakan kepada dirinya. Akibatnya, dia akan menjadi orang yang bangkrut, sebagaimana tercantum dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang pernah menzalimi saudaranya berupa menodai kehormatan, seperti gibah, atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, hendaknya ia meminta kehalalannya dari kezaliman tersebut hari ini. Sebelum tiba hari kiamat yang tidak akan bermanfaat lagi dinar dan dirham. Pada saat itu bila ia mempunyai amal solih maka akan diambil sekiran kezaliman yang ia perbuat. Bila tidak memiliki amal kebaikan, maka keburukan saudaranya akan diambil kemudian dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2449. 6. Dosanya lebih besar dari berzina. Seiring dengan banyaknya orang menggunjing, seperti sekarang ini, terlebih lagi dosa besar itu sudah dianggap sebagai hal biasa dan lumrah terjadi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan bahwa dosa gibah lebih berat dari dosa zina. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis berikut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gibah itu, dosanya, lebih berat dari dosa zina. Ditanyakan pada Nabi, bagaimana mungkin? Nabi menjawab, lelaki yang berzina lalu bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Sedangkan pelaku gibah dosanya tidak akan diterima kecuali ia dimaafkan oleh yang digibahi. Hadis riwayat At-Tabrani. 7. Termasuk dosa besar. Perbuatan gibah ini termasuk salah satu dosa besar karena dapat menzalimi orang lain, bahkan dapat terjerumus sebagai fitnah apabila yang digibahi itu tidak benar beritanya. Allah berfirman, dan orang-orang yang menyakiti kaum beriman, dari kalangan laki-laki dan perempuan, tanpa adanya kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya orang-orang itu telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Selain itu dosa gibah juga dipertegas dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah engkau apa itu gibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Ia berkata, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Beliau ditanya, bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai, berarti engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2589 dan Abu Daud nomor 4231. 8. Allah akan membuka aib orang yang bergibah di hari kiamat. Sebenarnya aib yang kita miliki itu sangat besar dan Allah menjaga aib kita itu agar tidak tersebar kemana-mana, kecuali diri kita sendiri yang membukanya. Tapi dengan kuasa Allah, bisa saja Allah membuka aib itu walaupun kita menutupnya dengan serapat mungkin. Maha besar Allah dengan segala kuasanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat, dan barang siapa yang mengumbar aib saudara muslimnya, maka Allah akan mengumbar aibnya hingga terbukalah kejelekannya di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2536. Itulah beberapa ancaman yang akan ditimpakan kepada orang yang suka melakukan perbuatan gibah.
Lalu bagaimana balasan bagi orang yang dapat menahan dari perbuatan gibah ini? Bagi orang-orang yang bisa meninggalkan gibah diberikan kabar gembira, berupa kebebasan dari api neraka, sebagaimana hadis dari Asma binti Yazid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa menahan diri dari memakan daging saudaranya dalam gibah, maka menjadi kewajiban Allah untuk membebaskannya dari api neraka. Kitab Imam Ahmad, hadis nomor 26327. Adapun hadis lainnya dari Abu Darda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang menahan gibah terhadap saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1854. Lalu bagaimana caranya agar terhindar dari perbuatan gibah ini? Kita wajib menghindari dan meninggalkannya. Caranya antara lain dengan menghindari orang-orang yang senang bergibah dan menjauhkan mereka dari lingkungan pergaulan kita. Kita juga dapat memilih orang-orang soleh dan berperilaku baik untuk menjadi sahabat dekat kita. Selain itu juga bisa dilakukan dengan cara yang lain seperti, jika terdengar atau terlihat oleh kita acara-acara yang berisi gibah di radio atau televisi, segera matikan atau pindah channel yang acaranya baik. Bila itu ada pada media sosial, tabloid, koran, majalah, atau bacaan lainnya yang berisi gibah, maka tinggalkan. Bila ada orang datang kepada kita dan berbicara gibah, ingatkan dan minta berhenti atau tinggalkan bila tetap saja bicara. Bila dalam majelis pembicara bergibah, ingatkan atau tinggalkan majelis. Insya Allah kita akan selamat. Menjaga lisan dari perkataan yang akan menyakiti orang lain, merupakan bagian dari ibadah serta menjaga hal dasar manusia. Lisan selalu menjadi pangkal utama yang dapat membuat pihak lain terzalimi dan tersakiti, juga dapat menjadi perhiasan dan mutiara yang sangat berharga. Jika seorang mampu menjaganya baik dan menggunakannya dengan tepat, dapat meningkatkan harkat dan martabatnya. Semoga kita selalu bisa istiqomah dalam menjaga persaudaraan antar sesama umat muslim dan mendapat rahmat Allah. Insya Allah. Amin ya Robbal Alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.